Halo Daya Viewers, jumpa lagi dengan kita Daya Channel. Melanjutkan video Lombok trip kita sebelumnya, sekarang kita mau ajak Daya Viewers explore ke Gili Trawangan. Gak afdol rasanya ya, udah jauh-jauh ke Lombok tapi nggak mampir ke pulau kecil nan cantik ini, yang merupakan salah satu pulau paling ikonik di Lombok dengan menawarkan keindahan pantainya, suasana pulau tanpa kendaraan bermotor, sampai spot-spot terbaik buat santai dan juga staycation. Oleh karena itu, pastikan tonton vlog kita sampai habis karena kita juga bakal spill ya total budget selama di Gili Trawangan. Dan yang belum subscribe YouTube kita, jangan lupa di subscribe dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita agar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya seputar traveling. Oke, untuk nyebrang ke Gili Trawangan kita pilih aksesnya dari Teluk Nare menggunakan speedboat dengan waktu tempuh sekitar 10-15 menitan aja deh viewers. Ini cocok ya buat yang gak mau terlalu lama perjalanan di laut dan juga lebih private pastinya, karena kapasitas speedboat ini maksimal hanya 10-12 orang aja deh viewers. Dan untuk harga sewa speedboatnya yaitu 750.000 pulang pergi. Jadi nanti pulangnya kita juga akan dijemput lagi ya menggunakan speedboat ini. Oleh karena itu juga speedboat ini tuh sebenarnya cocok buat yang kesini rame-rame sama temen ataupun keluarga. Jadi bisa patungan deh viewers. Dan ini dia speedboatnya yang akan kita naikin untuk nyebrang. Ini pertama kalinya kita juga ya cobain naik speedboat. Rasanya tuh kayak naik mobil yang lewatin jalan berlubang gitu. Jadi banyak guncangan-guncangannya. Tapi ini tuh seru banget deh viewers. Ditambah cuaca di sini juga lagi mendukung. Walaupun kita kesini pas lagi bulan Desember, lagi musim hujan, tapi alhamdulillahnya hari ini tuh cerah. Selain speedboat, di sini juga ada jenis public boat seperti ini yang berkapasitas bisa lebih dari 20 orang. Untuk harganya pastinya juga lebih murah ya karena hitungannya tuh per orang. Dan waktu tempuhnya juga lebih lama daripada speedboat, sekitar 30 menitan untuk sampai ke Gilinya. Nah, ini tuh cocok ya buat yang backpackeran. Dan gak lama dari kejauhan, akhirnya siluet Gili Trawangan udah mulai kelihatan nih deh viewers. Oh ya, untuk kalian yang mau liburan ke sini, saran kita nih, mending pakai tas ransel aja biar lebih praktis. Sama jangan lupa pakai sendal daripada sepatu. Karena kenapa? Untuk naik dan turun dari speedboat itu di pinggir pantai kayak gini deh viewers. Jadi kaki kita tuh bakalan basah. Sebenarnya kita juga bisa ya turun di dermaga Gili Trawangannya, tapi berhubung hotel kita menginap itu deket dengan pinggir pantai, makanya kita request turun di tempat tadi. Dan ini dia hotel kita menginap 1 malam di Gili Trawangan. Namanya Kos Hotel and Cafe deh viewers. Kita menginap di tipe deluxe dengan harga 800.000 aja per malam. Dan karena berhubung kita kesininya bareng keluarga, jadi kita ambil 3 kamar ya, 2 deluxe sama yang satunya lagi tipe bungalow. Untuk bookingnya kalian bisa menggunakan platform yang udah bekerja sama dengan kos hotelnya, atau bisa juga reservasi melalui nomor WhatsAppnya ya viewers. Untuk info lebih lanjut lagi, kalian juga bisa langsung ke Instagram resminya kos hotel. Dan ini dia area pertama pas kita masuk. Di sini tuh kafenya dibuka juga ya untuk umum. Tempatnya juga cozy, di indoor dan ruangannya pun ber-AC. Abis itu pas kita datang juga langsung dikasih nih welcome drink. Ini enak banget, seger, pas dengan cuaca panas di luar. Untuk proses check-in di sini juga smooth, nggak ada deposit sama sekali. Terus semakin masuk ke dalam, di sini juga ada fasilitas kolam renangnya ya, deh viewers. Selain kolam untuk orang dewasa, di ujung sana juga ada kolam untuk anak-anak. Terus di sebelah kanan ini tipe deluxe juga nih. Cuman bedanya dia tuh view-nya langsung ke kolam renang. Nah, untuk suasana hotelnya kalian bisa lihat sendiri ya, di sini tuh adem karena banyak pepohonan rindang, walaupun dia tuh tempatnya nggak begitu luas. Dan ini dia kita udah sampai di kamar kita tipe deluxe. Terdapat terasnya juga ya di depan sini, lumayan luas view-nya pepohonan. Jadi adem sepoi-sepoi gitu deh viewers kalau lagi duduk-duduk santai di sini.
Terus di sebelah kamar kita ini juga ada tipe bungalaunya ya, yang berkapasitas maksimum 2 orang. Lanjut, sekarang kita spill nih dalamnya tipe kamar deluxe. Terdapat 2 kasur di sini, yang satu ukuran king size dan satu lagi single bed. Jadi kapasitas di kamar ini tuh bisa untuk 3 orang dewasa deh viewers. Terus di masing-masing tempat tidurnya juga disediakan 3 handuk bersih, dan di depan tempat tidurnya terdapat TV. Ini tuh udah smart TV ya, jadi bisa Netflix dan YouTube-an juga deh viewers. Terus di sebelah sana juga disediakan space gantungan baju dan tempat untuk taruh barang. Disediakan juga di sini 2 pasang sleeper dan ada mini kulkasnya juga ya di bawah sini. Terus untuk komplementerinya disediakan teko listrik, teh kopi saset, dan juga 3 botol air mineral. Lanjut, sekarang kita spill kamar mandinya. Untuk kamar mandi di sini tuh bentukannya memanjang, jadi luas banget ya, bersih juga. Ada penyekatnya juga di bagian shower, tengah-tengahnya wastafel, terus toiletnya di sebelah sana. Untuk showernya di sini juga udah ada water heaternya, disediakan sabun, sampo juga di sini. Terus di bagian wastafelnya ada cermin besar, dan toiletries-nya yang disediakan di sini ada hand wash, 2 dental kit, dan juga sisir. Nah, untuk akses masuk ke kamarnya masih menggunakan kunci manual ya, seperti ini. Nah, berhubung tadi sebelum kita ke Gili, kita tuh mampir ya ke rumah makan namanya Nasi Balapuyung. Ini salah satu makanan khas Lombok, banyak juga orang-orang yang rekomenin ke sini kalau lagi ke Lombok. Jadi akhirnya kita cobain bungkus buat makan siang kita di sini. Nah, ini dia penampakannya, ada sate pusut, ada suiran ayam pedas, kentang, tumis sayur, sama yang bikin khasnya itu sambal balapnya deh viewers. Nggak expect ya, ternyata makanan khas ini tuh tipe makanan kita banget yang ciri khasnya selalu pedas, gurih, sama ada rasa terasi-terasinya gitu. Dan sorenya kita mau nongkrong sambil menikmati sunset di salah satu beach club yang ada di Gili Trawangan. Sebenarnya di depan hotel dan sepanjang pinggir pantai Gili ini tuh beach club semua ya, tapi balik lagi ke selera masing-masing karena di setiap beach clubnya punya keunikan tersendiri. Nah, untuk menuju ke sana kita menggunakan sepeda karena seperti yang kalian tahu di Gili ini tuh nggak ada kendaraan bermotor apalagi mobil. Jadi transportasi kita selama di sini ya menggunakan sepeda, atau bisa juga naik delman, tapi kalau di sini disebutnya Cidomo deh viewers. Nah, untuk harga sewa sepedanya kita pilih yang sepeda listrik 200.000 untuk 24 jam. Kalau sepeda goesnya 75.000 per 24 jam. Oh ya, selain beach club di sepanjang jalan ini, kita lihat juga banyak ya pilihan penginapan dengan khasnya masing-masing nih deh viewers. Dan akhirnya sekitar 5 menitan kita naik sepeda dari hotel tadi, kita sampai nih di beach clubnya. Nama tempatnya yaitu Pink Sunset Kiss atau Pink Coco Beach Club. Sesuai dengan namanya ya, dia temanya pinky-pinky dan pasti ya banyak spot foto-foto estetik nih buat cewek-cewek kalau lagi nongkrong di sini. Nah, untuk parkiran sepedanya ada di depan persis area beach clubnya ya deh viewers. Jujur PW banget duduk-duduk di sini sambil nungguin sunset. Kita juga ditemani dengan live musik DJ-nya, sama ada pertunjukan saxophone secara live seperti ini. Dan kalau nggak salah sampai malam nanti juga bakal ada pertunjukan fire dance-nya ya deh viewers. Oh ya, untuk nongkrong di sini nggak ada minimal order ya sama sekali. Dan ini dia kita spill harga makanan dan minumannya. Seperti biasa harganya tuh standar lah ya, harga cafe di tempat pariwisata pada umumnya. Menu makanan dan minuman di sini juga banyak pilihannya. Mulai dari soft drink, bar selection, juice, coffee, terus pilihan makanannya juga ada makanan berat dari menu Asia dan Western. Tapi yang kita lihat di sini kebanyakan sih dominan dari Western foodnya ya, kayak pasta, pizza, dan juga dessert. Nah, ini menu yang kita pesen, ada strawberry smoothie sama gnocchi travel kalau nggak salah ya namanya. Dan total dari 2 menu ini tuh 205.000 belum beserta pajaknya deh viewers. Berhubung sunsetnya masih lama, jadi kita mau jalan-jalan dulu nih, masih di sekitaran sini juga. Dan pas kita nengok ke bagian sini, kita lihat ada pohon viral ya, yang selalu kita lihat di FYP TikTok. Ternyata tempatnya tuh di sini deh viewers. Alhamdulillah nggak jauh dari tempat kita nongkrong. Dan pastinya spot ini tuh spot ikonik buat foto-foto kalau lagi ke Gili Trawangan.
Dari pertama kali kita datang ke sini, nggak ada habisnya ya. Mata kita tuh selalu dimanjakan dengan spot dan pemandangan yang super cantik seperti ini. Apalagi warna air laut di sini tuh bener-bener sebiru Tosca itu deh viewers. Dan selain spot foto, di sini kita juga bisa cobain experience berkuda di pinggir pantai seperti ini deh viewers. Untuk harga sewa naik kudanya, sekitar 100 ribuan aja untuk 10 menit. Habis itu kita balik lagi ke tempat duduk kita tadi. Udah mulai waktunya sunset juga nih sebenarnya. Cuman sayangnya agak berawan ya di sini. Jadi sunsetnya tuh ketutupan awan kayak gitu deh viewers. Resiko lah ya kalau kesininya tuh di bulan Desember, lagi musim hujan, jadi kurang bagus gitu untuk ngedapetin view sunsetnya. Karena memang waktu terbaik ke Gili Trawangan itu sebenarnya di bulan Juni sampai Agustus deh viewers. Setelah puas kita nongkrong di sini, sekarang waktunya kita balik dulu ya ke hotel. Dan di sini tuh udah sekitar jam 7 kurang waktu Indonesia bagian timur deh viewers. Tapi kayak masih kelihatan cerah ya suasana di sini. Akhirnya kita sampai di hotel lagi. Kita mau mandi dan sholat dulu. Abis itu rencananya sih tadinya mau keluar lagi ya, cari makan malam sambil liatin suasana malam harinya Gili Trawangan. Tapi pas inget jadwal snorkeling kita besok tuh pagi-pagi, jadi kita memutuskan makan malamnya tuh di hotel aja deh viewers. Biar habis makan tuh bisa langsung istirahat. Dan ini dia makan malam yang kita pesen. Untuk rasanya semuanya enak-enak dan total dari 4 menu yang kita pesen ini habis sekitar 250 ribuan aja. Dan yang bikin kagum lagi, kita kira masjid tuh cuman ada di Pulau Lomboknya aja. Ternyata di pulau kecil Gili Trawangan ini kita masih bisa mendengar suara azan daya viewers. Dan selamat pagi, ini dia suasana pagi hari kita. Ternyata di sini tuh habis hujan dan mumpung masih ada waktu juga sambil nunggu waktu snorkeling, kita mau keliling lagi nih di sini. Karena kemarin tuh masih kurang puas ya kelilingnya. Sekalian kita juga mau kasih lihat masjid yang ada di sini yang kebetulan tuh jaraknya nggak begitu jauh dari hotel kita. Tapi sebelum itu kita mau mampir ke sini dulu nih. Kita mau duduk-duduk santai sambil menikmati suasana pagi hari di pinggir pantai kayak gini. Dan kalian bisa lihat sendiri juga ya, suasana pagi hari di sini tuh masih sepi banget, belum terlalu banyak aktivitas. Kafe-kafe juga belum pada buka karena lagi pada dibersihin. Dan hanya beberapa aja yang kita lihat turis-turis lalu lalang tuh lagi pada jogging. Setelah puas kita duduk di sini, lanjut lagi ya, kita mau keliling mumpung masih sepi juga deh viewers. Oh ya, buat kalian yang nanya di sini tuh ada minimarket atau enggak, jawabannya tuh ada banget ya deh viewers. Sepanjang jalan ini tuh kalian gak akan susah kok nemuin minimarketnya. Jangankan minimarket, di sini juga ada warung kecil yang pastinya harga lebih terjangkau ya dari minimarket. Begitupun kayak semacam warteg gitu juga ada di sini deh viewers. Jadi nggak harus ke cafe mulu ya untuk cari makan, dan pastinya bisa menghemat kantong kalian kalau lagi liburan ke sini. Nah, ini kita mau jalan ke arah yang tempat kemarin sore kita nongkrong. Tapi belum sampai sana, kita putar balik lagi karena takut gak keburu ya. Jadi kita sampai ke tempat tadi aja. Nah, pas balik kita baru lihat pelabuhan Gili Trawangannya nih deh viewers. Terus gak jauh dari pelabuhan tadi, di sini letak masjid utamanya Gili Trawangan.
Kalau dilihat dari Google Map, dari pelabuhan ke masjid itu jalan kaki sekitar 5 menitan. Tapi kalau dari hotel kita ke masjid itu cuma 3 menitan aja. Jadi kira-kira kalau kemarin kita turun dari speedboat itu di pelabuhan Gili Trawangan, untuk jalan kaki ke kos hotel ini tuh sekitar 6 menitan deh viewers. Oke, sekarang kita mau siap-siap snorkeling, tapi pas kita mau menuju ke kapal, kita ketemu penjual nasi bungkus di sepedaan kayak gini deh viewers. Wah, langsung kita beli, lumayan buat bekal kita snorkeling nanti, dan nanti juga kita bakal spill ya isinya ada apa aja. Nah, kita udah naik nih di perahunya, sekarang kita mau menuju ke Gili Meno. Di sana kita akan melihat ya spot snorkeling paling populer yaitu Underwater Statue karya seniman terkenal Jason the Carus Taylor yang kini menjadi rumah bagi keindahan terumbu karang dan juga kehidupan laut. Selain itu di sana kita juga bakal berenang bersama biota laut seperti penyu dan juga ikan warna-warni di habitat aslinya. Dan sebelum snorkeling, pastinya kita udah pakai peralatan lengkap snorkelingnya, ada kacamata, pipa pernapasan, dan juga fin atau kaki katak untuk snorkeling. Nah, untuk finnya ini kayak sepatu aja ya, dia tuh ada ukurannya, jadi biar pas gitu pakainya di kaki kita. Dan tenang juga buat yang gak bisa berenang, di sini kita udah disediakan pelampung. Nah, akhirnya kita sampai nih di spot snorkelingnya. Dan selama kita snorkeling di sini, kita akan dipandu ya dengan satu guide yang udah siap juga untuk mendokumentasikan foto maupun video kita selama snorkeling. Jadi kalian gak perlu repot-repot lagi deh viewers bawa HP sambil snorkeling. Nah, kalian bisa dengar sendiri ya, tadi guide snorkeling kita tuh sangat friendly dan gercep banget tentuin momen yang tepat buat foto ataupun video. Dan hasilnya pun kita sangat puas banget ya viewers. Pokoknya terima kasih banyak buat mas guide-nya. Dan pastinya lagi kita seneng banget akhirnya kesampaian juga wishlist kita bisa snorkeling di sini. Ngelihat secara langsung spot ikonik patung-patungnya sama berkesempatan berenang bareng penyu. Yang biasanya kita bisa lihat cuman di akuarium aja, tapi sekarang kita bisa ngelihat secara langsung di habitat aslinya dengan kualitas air laut yang super jernih seperti ini deh viewers. Dan pastinya selama kita di sini dilarang banget buang sampah sembarangan dan juga tidak mengganggu kehidupan biota laut demi kelangsungan hidup mereka. Oke, setelah kita puas snorkeling, sekarang kita mau melipir dulu ya ke Gili Menonya. Di sana kita mau lihat penangkaran penyu dan juga beristirahat sejenak sebelum balik lagi ke Gili Trawangan. Alhamdulillah selama kita snorkeling tadi cuacanya juga sangat mendukung ya. Terus untungnya kita pilih yang paling pagi, jadi masih enak gitu buat snorkeling. Gak begitu panas cuacanya deh viewers. Oh ya, untuk biaya snorkelingnya kita ambil yang paket private karena kita kan lagi bareng sama keluarga ya. Terus yang ikut snorkeling cuma 6 orang. Jadi total per orangnya itu dikenakan 250.000 per 2 jam. Nah, karena ini hitungannya per orang, jadi pastinya kalau semakin banyak orangnya akan lebih murah lagi deh viewers. Dan cara ikut snorkeling trip ini, kalian tinggal pilih aja di agen-agen snorkelingnya yang bertebaran di sepanjang Gili Trawangan. Tapi kalau kita berhubung ada saudara yang tinggal di sini, jadi yang ngurus trip snorkeling kita ini saudara semua deh viewers. Kita tinggal terima beres aja. Nah, ini dia sekarang kita udah sampai di penangkaran penyunya. Penangkaran ini dikelola ya oleh masyarakat lokal sini. Jadi dengan berkunjung ke sini, kita nggak cuma liburan aja, tapi juga ikut mendukung konservasi dan ekonomi warga sekitar. Karena konservasi penyu ini punya peran besar buat masa depan laut kita di Indonesia, terutama di bagian Gili Meno. Nah, ini dia suasana di Gili Menonya. Suasananya lebih tenang dari Gili Trawangan. Sepanjang pinggir pantai ini juga banyak kafe-kafe ya yang menawarkan berbagai makanan dan minuman sambil menikmati suasana di sini deh viewers. Tapi berhubung tadi kita udah beli nasi bungkus, jadi kita di sini cuma beli minumannya aja. Dan ini dia kita spill ya isi nasi bungkus yang tadi kita beli. Ada mie, tempe, suiran ayam pedas. Terus yang hijau-hijau ini tuh potongan kacang panjang campur bawang merah gitu, sama ada sambal merahnya juga. Dan lagi-lagi
lagi rasanya ini tuh kita suka ya, enak dan juga pedas. Selesai beristirahat sejenak di sini, sekarang waktunya kita balik lagi ya ke Gili Trawangan. Sebenarnya snorkeling trip ini selain ke Gili Meno, kita juga bisa ya ke Gili Air-nya deh viewers. Tapi berhubung waktu kita tuh udah mepet sama jam check out, terus bertepatan juga dengan sholat Jumat, jadinya kita cuma sampai tadi di Gili Meno-nya aja. Karena waktu tempuh ke Gili Air-nya tuh juga masih lumayan ya, butuh sekitar 30 menitan untuk sampai sana. Jadi next lah ya, kalau kita berkesempatan kesini lagi, mungkin kita bakal ambil waktu yang lebih lama biar lebih puas lagi explore Gili Trawangannya. Setelah check out dan selesai Jumatan, sekarang tibalah waktunya kita akan menyeberang kembali ya, meninggalkan Gili Trawangan. Berat rasanya meninggalkan pulau cantik ini, kayaknya waktu tuh berasa cepet banget ya kalau di sini. Tapi walaupun begitu, kita happy banget liburan 2 hari 1 malamnya di Gili Trawangan. Dari spot kece, hotel kita menginap, sampai snorkelingnya tuh berkesan semuanya deh viewers. Dan selesai sudah vlog kita kali ini. Jangan lupa tonton video Lombok trip kita ya lainnya di next video atau ke playlist kita yang Lombok. Terima kasih juga yang sudah menonton vlog kita sampai habis. Semoga bisa jadi referensi kalian ya yang mau liburan ke sini. Sebelum pamit, jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan juga follow akun Instagram dan TikTok kita. So see you next time di traveling kita berikutnya. Bye bye.